Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wamrah, NIM 200403083 dari kelas MBS 5C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban dari beberapa soal terkait dari mata kuliah komunikasi pemasaran. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di soal yang pertama, yaitu coba Anda menjelaskan berbagai hal sesuai kemampuan Anda terkait tentang dasar-dasar berkomunikasi dan bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang komunikasi, pengertian dari komunikasi itu sendiri yaitu di mana komunikasi adalah proses terjadinya interaksi antara satu dengan yang lainnya, atau proses menyampaikan informasi berupa pesan, ide, dan gagasan. Adapun dasar-dasar dari komunikasi, yakni yang pertama, melalui komunikasi intrapribadi. Nah, kita dapat mengenal dan mengetahui diri sendiri dan menyiapkan pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, melalui komunikasi antar pribadi. Kita berinteraksi kepada orang lain seperti memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Kemudian adapun tujuan dari komunikasi itu sendiri, yakni menginformasikan, mengingatkan, dan mempengaruhi. Penjelasan singkatnya yaitu apabila kita mempunyai sebuah produk, kita menginformasikan kepada konsumen terkait tentang produk kita, bagaimana seperti itu. Kemudian setelah itu kita menginformasikan produk tersebut, kita harus mengingatkan dan kita dapat mempengaruhi, kita menggunakan cara yang baik agar produk kita dapat tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian untuk produk yang efektif ada 7, yaitu yang pertama komplit atau secara menyeluruh atau tidak setengah-setengah. Kemudian yang kedua konkret atau ringkas, padat, yang jelas dan tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga konkret atau nyata, jangan abstrak karena akan mempengaruhi pemahaman audiens. Kemudian yang keempat korit atau sampaikan sesuatu yang benar dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang kelima consideration atau pertimbangan background dan suasana audiens. Yang keenam courteous atau sampaikan secara sopan. Kemudian yang ketujuh clarity atau jangan terpotong-potong yang dapat melahirkan asumsi atau tanggapan. Kemudian soal yang kedua yaitu segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Anda setuju atau tidak setuju, kemukakan pendapat Anda. Nah, menjelaskan alasan beserta dengan contoh kasus. Nah, jawaban saya yaitu saya setuju jika segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran karena ada beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pemasaran. Yang kedua, kita lebih fokus dalam berkomunikasi kepada konsumen. Adanya segmentasi membuat kita harus memilih dalam apakah dalam meluncurkan produk untuk harga mula atau dengan harga premium. Nah, contoh kasusnya itu yaitu saya mengambil segmentasi geografis, di mana dalam segmentasi geografis yaitu mengelompokkan targetnya dalam aspek lokasi. Seperti di kampung saya di Rongkong, di sana itu tempat yang dingin, sehingga yang dibutuhkan adalah produk pakaian yang tebal dan berwarna gelap. Kemudian soal yang ketiga yaitu menurut pendapat Anda, rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan untuk semua jenis usaha atau perusahaan? Nah, jawaban saya yaitu menurut saya komunikasi pemasaran terintegrasi rasional dilakukan oleh jenis usaha karena komunikasi pemasaran terintegrasi menggabungkan elemen seperti pemasaran, periklanan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung karena hubungan pemasaran langsung. Jadi dengan adanya komunikasi pemasaran terintegrasi itu dapat membuat komunikasi pemasaran efektif dan juga membangun kepercayaan konsumen maupun perusahaan. Jadi para konsumen itu loyal terhadap apa yang kita jualkan. Kemudian dalam memulai usaha itu agar produk kita dapat diketahui oleh konsumen. Kemudian soal yang keempat yaitu apakah sama atau berbeda antara iklan dan promosi, dan manakah yang levelnya lebih tinggi. Nah, di sini berbeda antara promosi dan iklan karena di mana iklan sendiri yaitu
cara untuk mempromosikan produk, brand atau layanan kepada audiens untuk mendorong ketertarikan, pelibatan dan penjualan. Sedangkan promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Kemudian level tertingginya yaitu iklan, karena iklan dapat lebih efektif daripada promosi, karena iklan produk kita dapat dikenal secara luas sehingga konsumen kita bukan hanya untuk orang sekitar saja, seperti itu. Kemudian soal yang terakhir atau yang kelima yaitu amati dan temukan pendapat Anda pada iklan produk Smartfren. Nah, coba kaji pendekatan apa yang dilakukan pada media massa dan bagaimana pada proses yang jenis seperti Telkomsel dan Indosat. Nah, menurut pendapat saya, kartu Smartfren itu kartu yang unlimited yang dapat dipakai dengan sepuasnya. Berbeda dengan pendekatan seperti Telkomsel dan Indosat yang walaupun unlimited tapi tidak menjamin kepuasan dalam pemakaian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.